Baik teman-teman, di video kali ini kita akan mencoba membahas latihan soal SKB Guru Sosiologi bagian yang keempat tentang metode penelitian sosial. Kita mulai dari soal yang pertama tentang pengertian penelitian sosial. Sejumlah mahasiswa dari suatu universitas melakukan penelitian di Pampang, Kampung Dayak, untuk mengkaji tentang makna-makna simbolik yang masih terus eksis dipertahankan oleh masyarakat adat di daerah tersebut. Berdasarkan tempat berlangsungnya penelitian yang dilakukan oleh sejumlah mahasiswa, termasuk ke dalam jenis penelitian A. Historis, B. Pustaka, C. Evaluasi, D. Rekayasa, atau E. Lapangan. Pertanyaannya adalah berdasarkan tempat berlangsungnya. Jawabannya adalah penelitian lapangan. Pembahasannya adalah berdasarkan tempat pelaksanaannya, penelitian terbagi menjadi 3, yaitu penelitian laboratorium yang berada di laboratorium, kemudian penelitian lapangan yang langsung terjun ke objek penelitian, kemudian yang ketiga adalah penelitian perpustakaan atau melalui kajian pustaka. Soal yang kedua, terkait cara berpikir dan sikap peneliti. Salah satu cara berpikir kritis yang tumbuh pada peneliti adalah A. Sikap menjunjung tinggi seseorang yang menjadi idolanya. B. Sikap menunjukkan mana yang benar dan mana yang salah. C. Sikap menerima semua usul dan saran dari berbagai pihak. D. Sikap yang memisahkan pendapat umum dengan pendapat ilmiah. Atau E. Selalu mendasarkan pikiran dan pendapatnya pada logika. Jawabannya adalah E. Nah, ini pembahasannya. Cara berpikir yang diharapkan dari seorang peneliti adalah sebagai berikut. Yang pertama, berpikir skeptis. Seseorang peneliti harus selalu mempertanyakan bukti atau fakta yang dapat mendukung suatu pernyataan atau tidak mudah percaya. Yang kedua, berpikir analitis. Peneliti harus selalu menganalisis setiap pernyataan atau persoalan yang dihadapi. Kemudian yang ketiga adalah berpikir kritis. Peneliti harus mendasarkan pikiran dan pendapatnya pada logika serta menimbang berbagai hal secara objektif berdasarkan data dan analisis akal sehat. Lanjut ke soal nomor 3 tentang jenis-jenis penelitian. Sebuah judul penelitian, pandangan anak jalanan tentang sekolah formal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi mengenai pandangan mereka tentang pendidikan formal melalui angket. Dari metode yang digunakan, penelitiannya merujuk pada jenis A. Eksperimen, B. Histori, C. Survei, D. Komparatif, atau E. Korelasi. Jawabannya adalah survei. Pembahasannya ini. Nah, berdasarkan metodenya, penelitian itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, penelitian historis, yang terfokus pada kajian yang peristiwanya telah terjadi di masa lampau. Kemudian yang kedua adalah penelitian survei. Seorang peneliti berusaha untuk memperoleh informasi dari berbagai kelompok atau orang dengan cara menyebar kuesioner. Yang ketiga, penelitian eksperimen. Penelitian dilakukan dengan membagi subjek penelitian menjadi 2 kelompok untuk dibandingkan menggunakan teori yang berbeda untuk kemudian ditarik kesimpulan teori mana yang paling berpengaruh. Dan yang terakhir, penelitian observasi untuk memperoleh berbagai data konkret secara langsung di lapangan. Berlanjut di soal nomor 4 tentang jenis-jenis penelitian. Sebuah penelitian memfokuskan masalah penelitiannya pada satu variabel baru dengan kajian yang mendalam dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Berdasarkan taraf pemberian informasi, jenis penelitian tersebut adalah A. Eksperimen, B. Kuantitatif, C. Eksploratif, D. Deskriptif, atau E. Eksplanatif. Jawabannya adalah eksploratif. Pembahasannya ini ya. Berdasarkan taraf pemberian informasi, penelitian itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah penelitian eksploratif yang menggali suatu gejala yang masih baru.
Yang kedua, penelitian deskriptif. Ini penelitian yang memberikan gambaran yang lebih detail tentang suatu gejala atau fenomena. Kemudian yang C, penelitian eksplanasi. Penelitian ini dilakukan untuk menemukan penjelasan tentang mengapa suatu kejadian atau gejala bisa terjadi. Dalam soal tadi, kata kuncinya adalah baru ya, gejala baru. Jadi, jawabannya adalah penelitian eksploratif. Berlanjut pada soal nomor 5, masih di jenis-jenis penelitian. Seorang peneliti melakukan penelitian tentang kehidupan sosial para pengguna internet. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan observasi dengan hasil analitis berupa narasi atau penjelasan tentang masalah yang diteliti. Berdasarkan data yang dikumpulkan, menunjukkan bahwa peneliti tersebut melakukan penelitian jenis A. Kuantitatif, B. Kualitatif, C. Survei, D. Studi kasus, atau E. Eksperimen. Jawabannya adalah kualitatif. Pembahasannya adalah, berdasarkan data yang dikumpulkan, ada dua jenis penelitian, yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Perbedaan dari keduanya bisa dilihat dari tabel berikut ya. Dalam masalah yang diteliti, penelitian kuantitatif itu menekankan beberapa variabel. Namun, dalam penelitian kualitatif hanya menekankan banyak aspek dari satu variabel. Nah, kemudian berdasarkan tujuannya, kuantitatif itu bertujuan menguji teori dan menegakkan fakta-fakta. Sedangkan kualitatif mengembangkan kepekaan konsep dan penggambaran realitas yang tidak tunggal. Berdasarkan objek yang diteliti, penelitian kuantitatif adalah perilaku manusia dan fenomena alam. Sedangkan dalam kualitatif, objeknya perilaku manusia, proses kerja. Nah, kemudian berdasarkan sampelnya, kuantitatif itu sampelnya besar. Memiliki kelompok kontrol yang dipilih secara random dengan pertimbangan strata yang ada. Sedangkan dalam kualitatif itu cenderung kecil, tidak representatif dengan tujuan tertentu. Kemudian dalam metode pengumpulan data, untuk kuantitatif itu ada angket, wawancara, observasi, maupun checklist. Sedangkan kualitatif lebih menekankan pada observasi dan wawancara. Untuk bentuk data, kuantitatif itu berupa angket atau data kuantitatif yang diangkakan. Dalam kualitatif, bentuk datanya kata-kata, kalimat, gambar, perilaku, replika, maupun manuskrip. Sifatnya, untuk penelitian kuantitatif itu bersikap deskriptif, komparatif, asosiatif. Sedangkan dalam kualitatif itu bersifat deskriptif. Itu tadi ya perbedaan antara penelitian kuantitatif dengan kualitatif. Berlanjut di soal nomor 6 tentang topik penelitian. Topik suatu penelitian harus memiliki arti penting bagi kemajuan ilmu pengetahuan maupun masyarakat. Maksud dari ketentuan tersebut adalah A. Menarik minat peneliti, B. Tersedia data yang valid, C. Terjangkau oleh kemampuan peneliti, D. Bermanfaat secara praktis maupun teoritis, dan E. Bukan duplikasi dari penelitian lain. Jawabannya adalah bermanfaat secara praktis maupun teoritis. Nah, ini pembahasannya. Dalam menentukan topik penelitian, peneliti perlu memperhatikan berbagai pertimbangan. Pertimbangan tersebut diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, bermanfaat secara praktis atau teoritis bagi masyarakat. 2. Dapat diteliti atau rasional. Kemudian 3. Sesuai dengan keahlian yang dikuasai peneliti. 4. Dapat dijangkau baik dari segi tempat, waktu, tenaga, maupun dana. 5. Memiliki data-data pendukung atau penelitian yang relevan. 6. Menarik bagi peneliti. Dan 7. Memiliki variabel yang jelas. Itu tadi ya pertimbangan dalam menentukan topik penelitian. Berlanjut pada soal nomor 7 tentang metode penelitian. Perhatikan beberapa ciri-ciri teknik pengumpulan data berikut. 1. Dapat menjangkau populasi yang besar dalam waktu singkat. 2. Responden leluasa untuk menjawab pertanyaan sesuai waktu luangnya. 3. Sangat sesuai bagi responden berpendidikan rendah. 4.
mudah diolah menggunakan statistik sederhana. 5. Dapat memperoleh data yang lebih mendalam dan bersifat personal. Ciri-ciri teknik pengumpulan data di atas yang merupakan kelebihan angket tertutup adalah yang mana? A. 1, 2, dan 3, B. 1, 3, dan 4, C. 1, 3, dan 5, D. 2, 4, dan 5, atau E. 3, 4, dan 5. Jawabannya adalah B. 1, 3, dan 4. Ya. Nah, ini adalah pembahasannya. Angket terbuka itu merupakan daftar pertanyaan yang memberi kesempatan kepada responden untuk menuliskan pendapat mengenai pertanyaan apa yang diberikan peneliti. Sedangkan angket tertutup seperti dalam soal tadi merupakan daftar pertanyaan yang alternatif jawabannya telah disediakan oleh peneliti. Cara ini seringkali dianggap efektif karena responden dapat langsung membubuhkan tanda centang dalam kolom yang disediakan. Berlanjut pada soal 8, masih dalam metode penelitian. Seorang siswa ingin meneliti mengenai kehidupan kelompok kesenian tradisional di Jakarta. Untuk keperluan tersebut, ia menggunakan alat pengumpul data berupa observasi partisipasi. Kelebihan metode pengumpulan data tersebut adalah A. Memperoleh data dan informasi secara langsung. B. Dapat menikmati panorama alam semesta. D. Data mudah dikembalikan ke peneliti. Atau E. Mudah untuk pengolahan datanya. Jawaban yang paling tepat adalah A ya, pembahasannya ini. Jadi, terdapat dua jenis observasi. Yang pertama adalah observasi partisipatif, yang merupakan observasi yang dilakukan peneliti dengan mengamati dan berpartisipasi langsung dengan kehidupan informan yang sedang diteliti. Contohnya adalah peneliti yang memutuskan tinggal di suku Dayak selama 1 bulan untuk melihat langsung adat-adat pernikahan di sana yang kemudian digunakan untuk data penelitiannya. Sedangkan observasi non-partisipan atau observasi non-partisipasi, peneliti tidak terlibat aktif dalam kehidupan informan, tetapi hanya menjadi pengamat independen. Contoh dari observasi non-partisipan adalah peneliti yang hanya datang 2 atau 3 kali ke suku Dayak untuk melihat adat-adat pernikahan di sana. Kelebihan dari teknik observasi, peneliti bisa terlibat langsung dengan keseharian informan dan dapat mengetahui subjek penelitiannya secara langsung. Sedangkan kelemahannya adalah keseharian dari subjek penelitiannya bisa terganggu. Berlanjut ke soal nomor 9 tentang proposal penelitian. Setelah kenaikan harga BBM, kehidupan nelayan terpuruk. Kegiatan melaut menjadi berkurang karena nelayan tidak mampu membeli BBM. Hasil tangkapan pun tidak mencukupi untuk menafkahi keluarga. Jika dilakukan penelitian, rumusan masalah yang tepat adalah A. Mengapa kehidupan nelayan tergantung pada harga BBM? B. Bagaimana dampak kenaikan BBM terhadap kehidupan masyarakat nelayan? C. Benarkah kehidupan nelayan dipengaruhi oleh tingginya harga BBM? D. Bagaimana upaya nelayan mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari? Atau E. Seberapa besar kenaikan harga BBM berpengaruh terhadap hasil tangkapan? Yang paling benar adalah B ya. Bagaimana dampak kenaikan BBM terhadap kehidupan masyarakat nelayan? Ini pembahasannya. Setelah diidentifikasi, masalah dirumuskan untuk menghasilkan hipotesis. Dari hasil rumusan ini dapat pula ditemukan topik atau judul penelitian. Perumusan masalah dilakukan dengan cara berikut. 1. Masalah dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. 2. Rumusan hendaknya jelas dan padat. 3. Rumusan masalah harus berisi implikasi adanya data untuk memecahkan masalah. Keempat, rumusan masalah harus merupakan dasar dalam membuat hipotesis. Dan yang kelima, masalah harus menjadi dasar bagi judul penelitian. Jadi, rumusan masalah yang paling tepat adalah bagaimana dampak kenaikan BBM terhadap kehidupan masyarakat nelayan. Berlanjut pada soal nomor 10 tentang variabel penelitian. Judul penelitian, dampak kesenjangan penghasilan suami istri terhadap disorganisasi dalam keluarga.
Variabel bebas dari penelitian tersebut adalah A. Kesenjangan penghasilan suami istri, B. Penghasilan suami istri dan disorganisasi, C. Disorganisasi sosial dalam keluarga, D. Disorganisasi dalam keluarga karena kesenjangan, atau E. Suami istri bekerja dan disorganisasi. Jawabannya adalah A ya, ini adalah pembahasannya. Variabel bebas disebut juga variabel independen. Penelitian sosial selalu melibatkan hubungan antara dua atau lebih variabel. Dalam hubungan antar variabel, variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Sedangkan variabel terikat disebut juga variabel independen. Dari penjelasan di atas, kita sudah bisa memperoleh pemahaman bahwa variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Lanjut ke soal nomor 11 tentang sampel penelitian. Joni melakukan penelitian di sekolahnya tentang pengaruh penggunaan internet terhadap kemudahan siswa mencari sumber belajar. Joni mendata para siswa yang menggunakan internet dari seluruh kelas. Kemudian ia mengambil nomor urut kelipatan 3 dari seluruh pengguna internet. Teknik pengambilan sampel penelitian tersebut adalah A. Stratifikasi, B. Wilayah, C. Purposif, D. Kelompok, atau E. Random. Mana yang benar? Ya, random ya. Nah, pembahasannya ini. Ini adalah metode probability sampling dalam teknik pengambilan sampling. Ada 4. Yang pertama adalah simple random sampling. Cara pengambilan sampling ini dapat dikatakan simple karena dilakukan secara acak tanpa memperhatikan tingkatan pada populasi tersebut. Namun, pengambilan sampling ini dapat dilakukan jika anggota populasi yang tengah diteliti bersifat sejenis. Misalnya, penelitian terhadap populasi mahasiswa S1 di suatu universitas dapat dilakukan dengan cara ini karena semua anggotanya sama-sama merupakan mahasiswa S1. Yang kedua, proportionate stratified random sampling. Jika anggota populasi tidak memiliki sifat yang homogen dan memiliki tingkatan yang proporsional, cara pengambilan sampling ini cocok untuk digunakan untuk pencarian data. Contohnya adalah pengambilan sampel pada populasi 100 orang yang terdiri dari 30 orang lulusan S1, 30 orang lulusan D3, 25 orang lulusan SMA, dan 15 orang lulusan SMP. Karakteristik-karakteristik pada populasi tersebut memiliki tingkatan dan masing-masing memiliki angka yang proporsional. Kemudian jenis yang ketiga dari metode probability sampling adalah disproportionate stratified random sampling. Cara pengambilan sampel ini hampir sama ya dengan yang sebelumnya. Perbedaannya adalah pada cara pengambilan sampling ini terdapat tingkatan pada populasi dengan jumlah anggota yang tidak proporsional. Misalnya, sampling yang dilakukan oleh 500 orang terdiri dari 300 orang lulusan S1, 170 anggota lulusan D3, 20 anggota lulusan SMA, dan 10 anggota lulusan SMP. Dikarenakan jumlah anggota lulusan SMA dan SMP tidak proporsional dengan jumlah populasi, maka keduanya digabungkan sebagai satu tingkatan sampel. Dan yang terakhir adalah area sampling. Cara pengambilan sampling ini juga dikenal dengan cluster random sampling. Cara pengambilan sampel dilakukan seperti simple random sampling, namun dilakukan pada kelompok-kelompok individu dalam tiap-tiap daerah yang berbeda. Misalnya, pengambilan sampel dilakukan di beberapa wilayah suburban, yaitu Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Nah, itu tadi metode probability sampling. Untuk non-probability sampling, kita bahas di soal selanjutnya. Nih, masih dalam sampel penelitian. Randy mengadakan penelitian tentang kehidupan sosial anak jalanan di Kota Medan. Ia secara kebetulan ia menemukan beberapa anak jalanan dan langsung dijadikan responden. Pengambilan sampel tersebut dinamakan teknik sampling A. Stratified, B. Proporsional, C. Incidental, D. Cluster, atau E. Area. Jawabannya adalah insidental, secara kebetulan ya. Nah, ini adalah pembahasan non-probability sampling. Jadi,
Non-probability sampling itu tidak memberikan peluang yang sama bagi anggota populasi untuk dijadikan sebuah sampel. Artinya, individu dalam populasi tersebut belum tentu menjadi sebuah sampel yang akan kita ambil. Jenis-jenisnya ada 5. Yang pertama adalah sampling sistematis. Sampling sistematis dilakukan terhadap anggota populasi yang telah ditandai. Namun, beberapa anggota tidak digunakan sebagai sampel karena percobaan tersebut hanya dilakukan pada anggota yang memiliki karakteristik tertentu. Misalnya, 100 anggota populasi ditandai dengan angka 1-100 secara acak. Namun, peneliti menentukan bahwa anggota yang menjadi sampel percobaan hanya mendapatkan angka ganjil saja. Hal ini dilakukan untuk mengambil sampel dengan karakteristik yang lebih rinci dalam sebuah populasi. Yang kedua, kuota sampling. Kuota sampling adalah pengambilan sampel yang dilakukan pada suatu populasi tertentu. Namun, pengambilan sampel akan dihentikan jika telah mencapai angka tertentu sesuai kebutuhan. Contohnya, dari 50 anggota sampel dibutuhkan sebanyak 20 sampel yang setuju diadakan pembangunan masjid. Pada pengambilan sampel terhadap anggota ke-40, jumlah sampel yang dibutuhkan telah mencapai angka 20. Artinya, sisa 10 anggota dari populasi 50 anggota tersebut sudah tidak perlu termasuk ke dalam sampel. Yang ketiga adalah snowball sampling. Semakin lama sebuah bola salju bergulir, maka ukurannya akan semakin besar. Hal inilah yang diterapkan pada cara pengambilan snowball sampling. Awalnya penelitian terhadap sampel ditujukan kepada satu orang. Kemudian sampel tersebut diminta untuk menanyakan hal yang serupa kepada beberapa orang temannya dan begitu seterusnya. Misalnya, seorang peneliti menanyakan tentang ketertarikan seseorang terhadap sebuah tayangan film. Kemudian, orang yang telah dijadikan sampel oleh peneliti tersebut harus menanyakan hal serupa kepada 2 orang temannya. Begitu seterusnya hingga data semakin banyak diperoleh. Yang keempat adalah purposive sampling. Purposive sampling dilakukan dengan pertimbangan tertentu mengenai karakteristik, sifat, ciri-ciri dari anggota pada sebuah populasi. Jadi, kegiatan ini dilakukan dengan menyesuaikan anggota yang cocok dengan kriteria pengambilan sampel. Misalnya, dalam sebuah populasi 100 karyawan, pengambilan sampling hanya dilakukan pada 40 orang karyawan, yaitu karyawan-karyawan yang tidak pernah datang terlambat dalam sebulan. Yang terakhir adalah incidental sampling, yang merupakan cara pengambilan sampel yang mendapatkan sampel secara kebetulan. Misalnya ingin meneliti petani, peneliti secara kebetulan bertemu petani di desanya. Itu adalah jenis-jenis dari non-probability sampling. Berlanjut ke soal nomor 13 tentang data penelitian. Sekelompok siswa SMA atau MA melakukan pengamatan dan wawancara dengan para sopir angkutan kota guna memperoleh data mengenai tingkat pendidikan, jumlah anggota yang menjadi tanggungannya, lama bekerja dalam sehari, pendapatan kotor, jumlah uang yang harus disetorkan kepada perusahaan, dan lain-lain. Dilihat dari cara memperolehnya, data tersebut termasuk jenis data A. Sekunder, B. Kualitatif, C. Primer, D. Nominal, atau E. Kuantitatif. Jawabannya adalah primer ya. Nah, pembahasannya. Data primer itu merupakan data yang diperoleh langsung oleh peneliti. Artinya, data tidak sampai ke tangan peneliti melalui perantangan pihak kedua, ketiga, dan seterusnya. Bisa diartikan pula, tanpa adanya peneliti, data mustahil terkumpul. Sebagai contoh, seorang peneliti melakukan wawancara dengan narasumber tentang manfaat sosial dari pengembangan biogas. Data hasil wawancara, data yang diperoleh peneliti adalah data primer karena didapatkan secara langsung. Umumnya, riset kualitatif menggunakan data primer yang diperoleh melalui metode wawancara yang mendalam. Yang kedua adalah data sekunder, yang merupakan data yang diperoleh peneliti melalui peran pihak ketiga. Pihak ketiga ini yang menyediakan data untuk digunakan dan diolah peneliti. Sebagai contoh, peneliti menggunakan data statistik dari BPS sebagai sumber data risetnya, maka BPS merupakan pihak ketiga. Soal yang ke-14 tentang analisis data. Data korban penipuan di sebuah terminal bus kota pada tahun 2011 tercatat korban laki-laki sebanyak 67 orang dan korban perempuan sebanyak 70 orang.
Data ini berbeda pada tahun 2010 dengan frekuensi terendah sebanyak 116 kasus yang terjadi yang berbeda pada tahun 2010 dengan frekuensi terendah sebanyak 116 kasus yang terdiri atas korban laki-laki 56 orang dan korban perempuan 60 orang. Sedangkan pada tahun 2009 korban penipuan yang terjadi pada laki-laki dan perempuan masing-masing 62 orang. Prosedur pengolahan data tersebut dilakukan dengan tahapan. Apa tahapannya kira-kira? Tahapannya yang benar adalah editing, coding, dan tabulasi. Nah, ini pembahasannya. Dalam tahap editing, langkah pertama untuk mengolah data yang telah terkumpul adalah proses editing. Proses ini bertujuan mengetahui kelayakan data guna melanjutkan analisis data penelitian pada tahap berikutnya. Editing digunakan untuk mengecek jawaban responden yang terdapat pada kuesioner. Melalui tahap editing, diharapkan peneliti dapat meningkatkan kualitas data yang hendak diolah dan dianalisis. Aspek-aspek yang sering diperhatikan dalam proses editing ialah kelengkapan jawaban, kejelasan tulisan, kejelasan makna jawaban, konsistensi antar jawaban, relevansi jawaban, dan keseragaman data. Kemudian tahap yang kedua adalah coding atau pembuatan kode. Setelah tahap pemeriksaan data dianggap memadai, tahapan selanjutnya ialah coding yang dilakukan berdasarkan item pertanyaan pada kuesioner. Coding bertujuan untuk menyederhanakan data dengan cara memberikan simbol atau angka atau huruf pada setiap jawaban. Coding juga menunjukkan proses klarifikasi jawaban responden berdasarkan jenis data penelitian yang telah terkumpul, sehingga dapat dinamakan scoring. Manfaat pembuatan coding adalah mempermudah peneliti dalam proses analisis data dan mempermudah penyimpanan data dalam jumlah besar. Yang ketiga adalah tabulasi. Tabulasi merupakan proses memasukkan data yang sudah dikelompokkan dalam tabel-tabel yang mudah dipahami. Melalui tabulasi, data lapangan terlihat lebih ringkas dan dapat dibaca dengan mudah. Soal yang ke-15 tentang penyajian data. Perhatikan tabel hasil tryout mata pelajaran sosiologi. Jumlah siswa yang harus mengikuti program pengayaan adalah A. 30 orang dari seluruh IPS, B. 15 orang dari jurusan IPS, kemudian C. 15 orang dari program IPS 2, D. 15 orang dari program IPS 3, atau E. 36 dari semua kelas. Nah, jawabannya adalah A, 30 orang dari seluruh IPS. Dihitung ya, 8 tambah 10 tambah 12. Jadi jawabannya adalah 30. Pembahasannya, peserta didik yang mengikuti program pengayaan adalah yang nilainya di atas 70. Lanjut ke soal nomor 16 tentang penyusunan laporan penelitian. Perhatikan komponen laporan penelitian berikut. 1 daftar pustaka, 2 daftar tabel, 3 lampiran, 4 daftar gambar, atau 5 indeks. Yang merupakan bagian akhir laporan penelitian adalah A123, B134, C135, D234, atau E235. Jawaban yang benar adalah C135, daftar pustaka, lampiran, dan indeks ya. Nah, ini adalah pembahasannya. Laporan penelitian sistematikanya adalah terdiri dari bab 1, pendahuluan, bab 2, tinjauan kepustakaan, bab 3, metodologi penelitian, bab 4, pembahasan, bab 5, penutup. Dan yang merupakan bagian akhir dari laporan penelitian adalah daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan indeks. Lanjut soal nomor 17, soal terakhir tentang manfaat penelitian sosial. Seorang peneliti melakukan penelitian untuk mengetahui tingkat keberhasilan pemerintah dalam program pengentasan buta huruf di salah satu desa. Bagi pemerintah, kegiatan penelitian membawa manfaat: A. sebagai acuan dalam mengambil kebijakan, B. mendorong dilakukannya penelitian lanjutan, C. meningkatkan prestasi akademik peneliti, D. menambah wawasan masyarakat luas, atau E. menambah khasanah ilmu pengetahuan. Jawabannya adalah A. sebagai acuan dalam mengambil kebijakan.
Ini pembahasan manfaat laporan penelitian yang pertama bagi peneliti. Bagi peneliti bermanfaat untuk mengembangkan ilmu dan keterampilan yang dimiliki. Kemudian mempertanggungjawabkan hasil penelitian baik kepada pribadi maupun orang lain. Kemudian meningkatkan jenjang karir dan bermanfaat untuk menjadi referensi penelitian relevan bagi ilmuwan lainnya. Yang kedua, bagi peserta didik, penelitian itu berguna untuk meningkatkan kepekaan sosial, mengembangkan kreativitas, melatih kemampuan menganalisis, melatih kemampuan diskusi hasil penelitian, dan melatih kemampuan memecahkan masalah sosial di lingkungannya. Sedangkan bagi masyarakat, penelitian itu berfungsi untuk memberi masukan dan strategi pemecahan masalah. Yang kedua, memberikan informasi terpercaya, objektif, dan up to date. Kemudian yang keempat, bagi pemerintah, penelitian itu berfungsi untuk memberikan pertimbangan dalam mengambil kebijakan, seperti soal tadi ya, kemudian memberikan solusi dalam memecahkan masalah dan memperoleh masukan dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan program pemerintah. Sedangkan bagi ilmu pengetahuan, penelitian itu berfungsi atau bermanfaat untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan dan menambah referensi penelitian bagi penelitian lainnya. Nah, ini tadi pembahasan kita dalam latihan soal bagian yang keempat ya, tentang metode penelitian sosial. Semoga bermanfaat. Kita berjumpa lagi dalam video berikutnya di part 5 tentang kelompok sosial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.